Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadarul Hebat. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada ruang mesin. Berikut videonya. Bagian-bagian mesin mobil. Bagian-bagian mesin mobil dibagi menjadi 8 bagian utama. Yang pertama, kepala silinder, blok silinder, gasket kepala silinder, piston dan pelengkapnya. 5 poros engkol, 6 roda penerus, 7 mekanisme katup, dan 8 bak oli atau oil pan. Fungsi komponen pada mesin mobil yang pertama ada dari kepala silinder. Nah, kepala silinder ini mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat pembakaran atau ruang bakar, sebagai tempat beroperasinya mekanisme katup, sebagai tempat mengatur udara intake dan exhaust, sebagai tempat busi, sebagai penutup atas blok silinder. Nah, komponen pada kepala silinder ada tutup oli, fungsinya sebagai penutup sehingga oli tidak keluar ketika kendaraan sedang beroperasi. Komponen selanjutnya pada kepala silinder adalah tutup kepala silinder atau silinder head cover. Fungsi dari silinder head cover ini adalah untuk menutup kepala silinder sehingga dapat mencegah oli mesin tumpah ketika mesin sedang beroperasi, melindungi komponen mekanisme katup pada kepala silinder dan berbagai macam kotoran. Tutup kepala silinder juga difungsikan sebagai tempat untuk dudukan kabel busi. Nah, komponen pada kepala silinder atau ruang bakar. Fungsi dari kepala silinder adalah sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dan udara. Di ruang bakar atau pada komponen pada kepala silinder terdapat busi yang dimana busi ini fungsinya untuk memercikan bunga api di dalam ruang bakar. Selanjutnya ada nozzle atau injektor. Nah, injektor ini adalah fungsinya menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut. Nah, selanjutnya ada intake manifold. Intake manifold ini seperti namanya, menjadi tempat untuk masuknya udara dari sistem induksi udara menuju ke ruang bakar. Setelah tadi ada intake manifold, sekarang ada yang namanya exhaust manifold. Fungsi dari exhaust manifold ini adalah untuk menjadi tempat keluarnya gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar dan udara dari ruang bakar. Nah, selanjutnya ada komponen blok silinder. Blok silinder ini fungsinya sebagai tempat silinder yang merupakan tempat piston naik turun melakukan kerjanya sebagai dudukan dari kepala silinder, sebagai rumah bagi mekanisme engkel, poros engkol, connecting rod, piston, dan lain-lain. Pada tipe OHV, sebagai rumah dari poros nok, sebagai dudukan flywheel, terdapat water jacket sebagai saluran air pendingin, dan sebagai dudukan komponen-komponen lainnya seperti motor starter, quarter, dan lain-lain. Komponen ketiga ada gasket kepala silinder. Gasket kepala silinder ini fungsinya sebagai perapat antara blok silinder dan kepala silinder sehingga tidak terjadi kebocoran gas pembakaran, kebocoran air, dan kebocoran oli. Selanjutnya ada piston dan kelengkapannya. Piston dan kelengkapannya memanfaatkan udara, langkah kompresi, menerima tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran yang kemudian diteruskan ke stang piston, stang seher dan poros engkol, crankshaft, dan terakhir adalah mendorong gas sisa pembakaran untuk dibuang melalui exhaust. Nah, di piston juga ada komponen-komponen yang bernama ring piston. Ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Fungsi mencegah kebocoran kompresi, menyapu oli yang masuk ke blok silinder, dan membilas sisa-sisa pembakaran keluar. Selanjutnya ada bagian piston yang bernama pena piston atau piston pin. Fungsinya sebagai pengait antara piston dengan batang piston. Selanjutnya ada snap piston. Fungsinya sebagai pengunci pin piston agar tidak bergerak keluar yang dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding blok silinder. Selanjutnya ada bagian piston yang bernama connecting rod atau batang piston. Fungsinya sebagai penghubung antara piston dan poros engkol. Komponen poros engkol atau crankshaft fungsinya untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar. Selanjutnya adalah roda penerus atau flywheel. Roda penerus berfungsi untuk mempertahankan putaran mesin dan memungkinkan mesin bekerja atau berputar dengan lembut.
Nah, itu tadi penjelasan tentang komponen-komponen mesin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.